Fakta nasib miris Melayu di Singapura saat ini yang mengkhawatirkan. Bagi akan datang generation akan datang, kesian lah. Mereka pun rasa macam barangkali, mudah-mudahan tidak berlaku. Kira-kira 20 tahun akan datang, orang-orang Melayu Singapura terus-menerus tidak menggunakan bahasa Melayu lagi, meninggalkan bahasa Melayu, dan mereka menggunakan bahasa Inggeris. Dan keadaan semacam itu kalau berlaku, bagi saya sangat memalukan. Bahawa bahasa ibundanya sudah tidak digunakan, dibuang, dipijak. Sangat memalukan. Jadi kalau mereka sedar bahawa mereka bangsa Melayu, hendaklah mereka mempunyai sikap bahawa bahasa Melayu itu bahasa ibunda kita. Harus digunakan. Bercakap dengan bahasa Melayu pada anak-anak, pada keluarga haruslah menggunakan Melayu. Bercakap pada orang bukan Melayu, nak cakap bahasa Inggeris, nak cakap bahasa Jepun, bahasa apa, silakan. Tapi bila bercakap dengan orang Melayu, keluarga Melayu, kawan-kawan Melayu, haruslah menggunakan bahasa Melayu. Kalau kita tidak menggunakan, siapa lagi nak gunakan bahasa Melayu? Kita nak marah kepada pemerintah. Pemerintah tidak menghalang orang Melayu bercakap Melayu, dia tak menghalang. Tapi kita sendiri yang memilihnya. Kita tidak mahu menggunakan bahasa Melayu, bercakap dengan orang Melayu. Kalau hilang, maka orang Melayu dah tidak ada identitinya. Apakah mereka masih lagi boleh dianggap sebagai orang Melayu? Orang Melayu sendiri sudah meninggalkan bahasa Melayu di kalangan mereka, terutama orang-orang muda. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fakta miris bangsa Melayu di Singapura yang menyedihkan. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, silahkan teman-teman bisa bantu like dan subscribe channel ini, terima kasih. Singapura, yang dikenal sebagai negara maju dan kaya, ternyata masih menyimpan sejarah kelam bagi kaum pribumi, yaitu bangsa Melayu yang tinggal di sana. Mereka harus mengalami penindasan, diskriminasi, dan pengasingan dari bangsa-bangsa asing yang mendominasi perekonomian dan politik di Singapura. Banyak fakta yang menunjukkan bagaimana nasib yang miris yang dialami bangsa Melayu di Singapura sekarang. Hal ini tentunya berimbas pada keberadaan kaum Melayu di sana, baik secara sosial, ekonomi, budaya, bahasa, juga dalam ranah politik. Apakah mereka masih bisa bertahan dan mempertahankan identitas mereka? Hal ini tentunya menjadi pertanyaan yang besar bagi orang Melayu di Singapura. Perlu diketahui, orang Melayu di Singapura adalah penduduk asli di Pulau Temasek yang kemudian berganti nama menjadi Singapura. Mereka memiliki sejarah panjang sebagai raja-raja dan pedagang yang menguasai pelabuhan penting di kawasan ini. Namun, sejak kedatangan bangsa Eropa dan kemudian bangsa Cina, mereka mulai kehilangan kedaulatan dan pengaruh mereka. Sekarang, orang Melayu hanya menduduki 14% dari populasi Singapura, sementara orang Cina menduduki 75%. Orang Melayu juga menghadapi kesulitan ekonomi dan sosial akibat biaya hidup yang tinggi, persaingan pekerjaan yang ketat, dan kurangnya representasi politik, dan inilah fakta yang ada sekarang tentang populasi kaum Melayu di Singapura yang minim sekali. Hal ini secara tidak langsung berakibat terhadap kaum Melayu di Singapura yang menghadapi diskriminasi dan marginalisasi dari pemerintah dan masyarakat yang didominasi oleh orang Cina. Mereka sering dianggap sebagai kelas bawahan, malas, bodoh, dan tidak berpendidikan. Mereka juga kurang mendapat kesempatan dan akses dalam bidang-bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Mereka juga sering menjadi sasaran kekerasan rasial dan kebencian, sebuah kenyataan yang miris sekali. Yes, I will. If you're interested, I will. Bukan itu saja, kaum Melayu di Singapura juga mengalami krisis identitas dan budaya akibat asimilasi dan globalisasi. Banyak dari kaum Melayu yang lebih fasih berbahasa Inggris daripada bahasa Melayu. Di mana bahasa Melayu juga jarang digunakan dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan, teknologi, bisnis, dan media. Budaya Melayu juga terancam punah akibat pengaruh budaya Barat dan Cina.
Banyak tradisi, adat istiadat, seni, sastra, dan kuliner Melayu yang mulai dilupakan atau diabaikan oleh generasi muda. Walaupun bahasa Melayu adalah bahasa nasional Singapura, tetapi bukan bahasa utama yang digunakan oleh penduduknya. Bahasa Inggris menjadi lingua franca karena pengaruh kolonialisme dan globalisasi. Bahasa Melayu di Singapura adalah pecahan dari bahasa Melayu Johor Riau yang muncul ketika Singapura keluar dari Persekutuan Malaysia pada tahun 1965. Bahasa ini mengalami perubahan dan pengaruh dari bahasa-bahasa lain, seperti bahasa Inggris, Mandarin, Tamil, dan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Bahasa Melayu di Singapura menghadapi tantangan untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan dengan bahasa-bahasa lain. Pemerintah Singapura mempromosikan penggunaan Mandarin kepada orang-orang Tionghoa, yang merupakan mayoritas penduduk Singapura. Bahasa-bahasa Tionghoa lainnya, seperti Hokkien, Teochew, Hakka, Hainan dan Kanton diklasifikasikan sebagai dialek dan tidak didukung oleh pemerintah. Bahasa Melayu di Singapura juga kurang mendapat perhatian dan penghargaan dari masyarakatnya sendiri. Banyak orang Melayu yang lebih fasih berbahasa Inggris daripada bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga jarang digunakan dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan, teknologi, bisnis, dan media. Kendati, bahasa Melayu di Singapura masih memiliki peran penting sebagai simbol identitas dan warisan budaya orang Melayu. Bahasa ini digunakan dalam lagu kebangsaan Singapura. Bahasa ini juga digunakan dalam acara-acara keagamaan, adat istiadat, seni, sastra, dan kuliner orang Melayu. Bahasa ini juga menjadi jembatan komunikasi dengan negara-negara tetangga yang berbahasa Melayu atau sejenisnya, seperti Malaysia, Indonesia, dan Brunei. Tetapi inilah fakta tentang bahasa Melayu yang tidak kalah menyedihkan. Dari segi perekonomian, kaum Melayu di Singapura juga menghadapi kesulitan ekonomi dan sosial akibat biaya hidup yang sangat tinggi, persaingan pekerjaan yang ketat, dan kurangnya representasi politik. Banyak dari kaum Melayu yang hidup mengontrak di pinggiran kota, karena tidak sanggup membeli rumah atau apartemen. Hal ini berbeda dengan kaum lainnya, yang notabene bukan asli kaum pribumi mulanya, seperti kaum Cina yang mendominasi dengan taraf hidup orang Singapura. Orang Melayu juga jarang menemukan penduduk asli berlibur ke tempat-tempat wisata. Di sisi lain, kaum Melayu di Singapura juga terpukul oleh dampak pandemi virus corona yang menyebabkan negara itu masuk resesi. Ekonomi Singapura menciut 41,2% jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, yang merupakan kontraksi terbesar Singapura selama ini. Pemerintah Singapura memprediksi resesi ini bakal menjadi resesi terburuk Singapura sejak merdeka dari Malaysia pada tahun 1965. Melihat dari fakta-fakta ini jelas, dalam beberapa dekade mendatang, apakah eksistensi juga keberadaan kaum Melayu di Singapura akan hilang di Singapura, berhubung kalau kita melihat dari sisi geografis negara Singapura yang sangat kecil. Hal ini berbeda keberadaan Melayu di yang tempat dan menghadapi diskriminasi dan marginalisasi dari pemerintah. Bagaimana menurut teman-teman dengan fakta miris kaum Melayu di Singapura ini? Silahkan teman-teman bisa berikan komentar di bawah video ini. Demikian video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.